Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Almirania Kalista dengan NIM 2018-53057, kelas B Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan memaparkan tentang audit sistem informasi berbasis komputer untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi. Langsung saja kita ke slide yang pertama, yaitu ada pengertian dari auditing. Menurut Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing yaitu sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi. Untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Standar-standar audit internal. Kelima standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. Yang pertama yaitu melakukan tinjauan atas kendala dan integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasi, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Melakukan tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektivitas dan efisien mereka digunakan. Yang kelima, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama audit keuangan, yang kedua audit sistem informasi, dan yang ketiga audit operasional atau manajemen. Audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit. Yang kedua, mengumpulkan bukti audit. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit. Dan yang keempat, mengkomunikasikan hasil audit. Tinjauan menyeluruh proses audit. Di sini merencanakan audit, tetapkan lingkungan dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, dan siapkan program audit. Mengumpulkan bukti audit dan pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, dan melakukan ulang prosedur pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengembalian sampel audit. Mengevaluasi bukti audit, nilai kualitas pengendalian internal, nilai kendala informasi, nilai kinerja operasional, dan pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan.
Tinjauan menyeluruh proses audit, mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, dan menyajikan hasil audit ke pihak manajemen. Audit sistem informasi. Tujuan audit sistem informasi audit adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. Yang pertama, perlengkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Lalu yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan yang tidak beraturan. Evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, pencurian atau kerusakan. Yang kedua, kehilangan. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rencana keamanan atau perlindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer. Yang ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat, prosedur pelindungan dari virus, lalu menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan pencegahan, dan asuransi sistem informasi. Yang pertama, tinjauan atas sistem. Terdapat 6 tinjauan, yaitu 1. Menginspeksi lokasi komputer, 2. Wawancara, 3. Meninjau, 4. Memeriksa kebijakan asuransi, yang kelima, memeriksa daftar akses sistem, dan yang keenam, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Yang kedua, ada uji pengendalian. Uji pengendalian di sini ada 4, yaitu mengamati prosedur akses ke lokasi komputer. Yang kedua, memverifikasi. Yang ketiga, menginvestigasi. Yang keempat, memeriksa. Berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Ada 3, yaitu kebijakan yang baik dalam hal personalia. Yang kedua, penggunaan pengendalian secara efektif. Dan yang ketiga, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, yaitu kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, otorisasi manajemen atas pengembangan, persetujuan pemakai dan spesifikasi pemrograman, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerimaan oleh pemakai, dan dokumentasi sistem yang lengkap. Prosedur audit, tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem.
Yang kedua, tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Yang ketiga, tinjauan otorisasi sistem. Keempat, tinjauan atas standar. Yang kelima, tinjauan atas standar dokumentasi program. Yang keenam, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam memperoleh atau mengembangkan serta implementasi sistem. Yang kedua, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan. Yang keempat, tinjauan atas spesifikasi pengujian. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang kokoh, dan pemrosesan secara independen data oleh auditor. Kerangka audit prosedur modifikasi program. Tujuan yang ketiga, jenis-jenis kesalahan dan penipuan, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja, dan kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Yang kedua, otorisasi dan persetujuan pihak. Yang ketiga, persetujuan pemakaian atas perubahan spesifikasi program. Dan yang keempat, pengujian keseluruhan atas perubahan program. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Yang pertama, tinjau kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Yang kedua, tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program. Yang ketiga, tinjau pengujian modifikasi program. Yang keempat, diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen. Prosedur audit tujuan yang ketiga yaitu tinjauan atas sistem, tinjauan kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Yang kedua, tinjauan standar dokumentasi untuk modifikasi program. Yang ketiga, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan. Dan yang keempat, diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen. Yang berikutnya yaitu ada uji pengendalian, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem. Yang kedua, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan. Yang ketiga, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen. Dan tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan, tinjauan atas spesifikasi pengujian. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan untuk kerangka untuk melakukan audit pengendalian pemrosesan komputer. Tujuan 4. Yang pertama, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah. Yang kedua, kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data. Dan yang ketiga, masuknya kesalahan dalam file atau database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, dan daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit tinjauan sistem, meninjau dokumentasi administrasi untuk standar pengendalian pemrosesan. Yang kedua, mengamati operasional komputer. Dan yang ketiga, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan, jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Prosedur audit uji pengendalian. Yang pertama, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data. Yang kedua, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian. Yang ketiga, menelusuri pengaturan sampel kesalahan. Dan yang keempat, mengawasi sistem pemrosesan online. Pengendalian pengimbang, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Dan yang kedua, pengendalian data sumber yang efektif. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan untuk tujuan 5. Yang pertama, data sumber yang tidak akurat.
data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian untuk tujuan yang kelima. Yang pertama, otorisasi pemakai atas input data sumber. Yang kedua, penanganan input data sumber secara efektif. Yang ketiga, mendaftar penerimaan perpindahan pemrosesan input data sumber. Dan yang keempat, penggunaan dokumen. Prosedur audit tinjauan sistem, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber. Yang kedua, mendokumentasikan pengendalian data sumber. Dan yang ketiga, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber. Prosedur audit uji pengendalian untuk tujuan 5. Yang pertama, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen. Yang kedua, konsiliasi sebuah sampel jumlah total batch, dan yang ketiga memeriksa beberapa sampel data sumber akuntansi dalam hal keberadaan otorisasi yang memadai. Pengendalian pengimbang, yang pertama pengendalian pemrosesan yang kokoh, yang kedua pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan untuk tujuan 6. Modifikasi dan pengungkapan yang tidak sah atas data yang disimpan. Yang kedua, penghancuran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, pengendalian pembaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file, dan yang ketiga, penggunaan software pelindungan virus. Prosedur audit tinjauan sistem. Yang pertama, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Yang kedua, mendiskusikan prosedur pengendalian file. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur akses logika. Dan yang keempat, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Prosedur audit uji pengendalian. 1. Mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan file. 2. Meninjau catatan. 3. Mengamati persiapan. Dan yang keempat, merekonsiliasi jumlah data file. Pengendalian pengimbang, yang pertama pengendalian keamanan komputer secara efektif, 2. Pengendalian pemakaian kokoh, dan yang ketiga pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer. Beberapa program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Generalized Audit Software atau GAS telah dibuatkan secara khusus untuk auditor. C sendiri pengertiannya adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan-tujuan audit, mempelajari file serta database yang akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam selembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file-file sumber dan melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer. Yang pertama, pemformatan ulang. Yang kedua, manipulasi file. 3. Perhitungan, pemilihan data, analisis data, pemrosesan file, statistik, dan pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu SIA. Berbagai teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional hampir sama dengan yang diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara lingkup audit keuangan dibatasi pada output sistem. Sebaliknya, lingkup audit operasional lebih luas melintas seluruh aspek manajemen sistem informasi. Audit operasional atas suatu SIA. Tujuan audit operasional mencakup faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan berikut ini. Yang pertama, meninjau kebijakan dokumentasi operasional.
Yang kedua, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen. Prosedur pengumpulan bukti contohnya: 1. Mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional. 2. Memeriksa rencana laporan keuangan serta operasional. 3. Menguji akurasi informasi operasional. Dan yang keempat, menguji pengendalian. Terima kasih, sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.